Nah, itu yang kita obrolin di pertemuan kemarin ya kan. NJOP itu adalah harga transaksi rata-rata gitu ya, yang terjadi secara wajar. Nah, pertanyaannya apakah NJOP saat ini saya ngomongin PBB P2 ya, karena untuk PBB 5L kenapa kita nggak survei atau kenapa saya nggak minta teman-teman untuk survei sektor P5L, padahal kita fokus kita satu susah. Ya. Teman-teman harus datang ke kebun kayaknya, ya, atau mungkin ke KPP kalau biar gampang, dapat lah. Tapi karena PBB 5 itu sistem prosedur penyampaian spotnya sudah cukup rapi, ya menurut saya update NJOP-nya hampir dilakukan sesuai dengan ketentuan 3 tahun maksimal atau setidaknya ada yang setahun. Oke, jadi itu sudah menurut saya ya mendekati wajar lah. Ya. Terus gimana kalau PBB P2? Ya, gimana kalau atas rumah yang kalian tempati atau rumah nanti yang kalian akan tempati? Ya. Dari survei yang teman-teman lakukan dari sekitar 500 responden yang masuk, itu perbandingan antara NJOP yang ada di SPPT dengan harga yang mungkin ditawarkan, itu ternyata NJOP cuma 38% rasionya. Jauh di bawah asking price. Jadi kalau di OLS kita ada rumah harganya 1 miliar, ya secara rata kita bisa bilang bahwa mungkin sekitar 30%-an, sekitar 380 juta aja harganya di SPPT. Atau kalau kita bandingkan dengan harga jual menurut pemilik, seperti yang saya minta tolong untuk teman-teman tanyakan, itu dari kisaran sekitar 70%. Nah, lumayan lah ya. Tapi masalahnya gitu ya, dari survei yang teman-teman lakukan, kalau harga penawaran atau harga persepsi pemilik itu kita jadikan NJOP, ya, kita jadikan dasar pengenam aja, ternyata sebagian besar nggak mau. Ya, jadi mau nggak NJOP dinaikin gitu kan? Ternyata nggak mau. Ya, untuk harga penawaran. Oke, penawaran sebagian besar nggak mau. Sebagian besar tidak setuju. Tapi kalau pakai harga jual, ya, pertanyaannya adalah kalau di survei kemarin, jika pemilik ingin menjual, gitu ya, berapa harga minimum yang akan diterima jika tidak dipaksa menjual? Ya. Ternyata dari sekitar 500 responden, sekitar 58% menjawab setuju. Nah, jadi sebenarnya ini kesempatan nih buat Pemda ya. Kalau Pemda ingin menaikkan pendapatan asli daerahnya, ya naikin aja NJOP-nya. Ya. Sebesar apa? Nah, mungkin setidaknya mendekati harga yang diakui oleh pemilik. Oke. Jadi teman-teman jika memang jalannya bekerja sebagai fiskus di pemerintah daerah, nah mungkin ini bisa jadi salah satu usul ya. Udah NJOP naikin aja. Pertanyaan adalah kadang-kadang seberapa tinggi naikin NJOP? Karena NJOP itu nggak gampang. Kenapa naikin NJOP nggak gampang? Satu adalah yang paling penting itu adalah tidak seksi secara politis. Nah, yang namanya naikin NJOP itu berarti naikin PBB. PBB itu pasti berhubungan dengan pemimpinnya, bupatinya, wali kotanya. Dan ini secara seksi tidak politis. Okay. Hampir pasti tuh kalau naikin NJOP tahun ini, pemilihan tahun depan pasti nggak kepilih tahun depan. Ya. Nah, itu udah secara histori, secara empiris terbukti. Memang pajak daerah itu berhubungan langsung dengan tingkat elektabilitas. Ya. Kemarin sebelumnya juga sempat nanya ke teman-teman bagaimana dengan pengisian SPOP. Apakah si pemilik pernah ngisi spot atau enggak? Ya. Ternyata dari 500 survei 80%-annya itu nggak pernah ngisi spot, termasuk saya. Kalau saya juga nggak pernah ngisi spot sejak punya rumah. Nggak pernah ngisi spot. Ya. Jadi ternyata memang ada satu siklus penatausan PBB 2 yang memang mungkin perlu dibenahi, yaitu tentang pengisian SPOP. Ya. Meskipun demikian, ketika saya menjalankan regresi sederhana untuk melihat hubungan antara, teman-teman udah dapat statistik belum? Statistik ya? Udah dapat? Sedang belajar, Pak. Oke, berarti semester ini ya statistiknya ya. Jadi kalau saya coba running regresi sederhana gitu ya untuk melihat
apakah perbedaan antara NJOP dengan selling price itu disebabkan oleh pengisian SPOP? Ternyata jawabannya enggak juga, teman-teman. Ya, jawabannya enggak juga. Jadi mau ada pengisian swap atau enggak gitu ya. Ternyata NJOP-nya enggak nambah. Ya, segitu-gitu aja. Maksud saya, karena ternyata pengisian SPOP itu nggak ngaruh ke selisih NJOP dengan harga jual menurut pemilik, berarti effortnya kalau misalnya Pemda mau naikin NJOP dengan cara pengisian swap, dengan hasil survei ini saya rasa belum efektif. Ya. Tapi ini baru indikasi awal, karena ternyata datanya banyak yang harus di-cleansing, masih ada beberapa isian teman-teman yang memang belum sesuai dengan kaidah pengisiannya. Tapi it's okay. Tapi saya masih harus perlu waktu untuk cleansing data. Tapi indikasi awal, ini hanya indikasi awal aja. Oke, cuma mau share sedikit. Kalau teman-teman penasaran data saya diapain sih, gitu ya. Nah, tadi nggak diapa-apain, tenang aja. Oke. Ada mau tanya? Nggak ada kan? Soal survei? Ada? Ada yang mau ngolah datanya? Untuk kepentingan apa? Kalian mau belum bikin skripsi masih lama ya. Membuat KTTA. Wah. Oke. Nah, masalah. Nah, kali ini kita akan ngomongin tahapan penilaian. Nah, ini bidangnya teman-teman. Ya. Ini harus teman-teman yang mungkin lebih mengerti daripada saya. Anak D3 penilai, saya kan anak D3 akur. Pernah nih dapat mata kuliah penilaian itu seumur umur saya belum pernah. Ya. Oke. Kalau kita lihat dari perhitungan PBB terutang kemarin, gitu ya, kita diawali dari NJOP bumi dan NJOP bangunan, gitu ya. Di pertemuan kemarin kita pokoknya dapat NJOP buminya 1 juta per meter persegi, NJOP bangunannya 2 juta per meter persegi. Okay. Kalau itu udah dapat aman. Ya, kalau kita udah dapat NJOP bumi, udah mengetahui NJOP bangunan, sampai ke PBB terutang. Mungkin triknya gitu atau percabangannya hanya ada di NJOP TKP dan persentase. Nah, sebenarnya saya nggak perlu ngulang lah, ya. Teman-teman sudah paham lah. Oke. Pertanyaannya kali ini adalah bagaimana cara gitu ya penentuan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Oke. NJOP seperti teman-teman ketahui dari pertemuan sebelumnya itu adalah dasar penganggaran. Oke. Lihat, itu tidak perlu dibahas lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh NJOP. Oke. Kemarin udah kasih tahu. Ya. NJOP itu dapat dari satu harga rata-rata dari transaksi yang wajar, kemudian bisa melalui perbandingan harga, atau kita sebut juga dengan apa? Mari pendekatan apa teman-teman? Kalau perbandingan harga? Pasar. Pendekatan data pasar, oke, makasih. Kemudian ada nilai perolehan baru atau pendekatan biaya, ya, atau dengan NJOP pengganti, atau kita sebut juga dengan pendekatan pendapatan. Nah, dua unsur ini nilai yang kita sebut dengan penilaian, ya, atau lebih tepatnya penilaian untuk menentukan NJOP, namanya aja nilai. Jadi, sehingga proses untuk penentuan NJOP itu adalah dalam rangka penilaian. Kalau kita mau bawa ke nomenklatur yang lebih spesifik, itu adalah penilaian untuk penentuan NJOP. Apa sih penilaian PBB? Ini saya ambil definisi dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 Tahun 2016. Ya. Definisinya adalah ya, penilaian PBB itu adalah kegiatan untuk menentukan NJOP, ya, karena penilaian itu banyak tujuannya. Ada yang untuk dalam rangka lelang, gitu ya, dalam rangka mau ngutang, dalam rangka mau apalagi
cek aset, gitu ya. Ada untuk perpajakan. Nah, penilaian PBB ini adalah untuk penentuan NJOP, ya, PBB sektor kebun, hutan, tambang, dan lainnya. Caranya yaitu menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Jadi saya bilang bahwa yang namanya penilaian yang akan kita bahas itu adalah namanya statuta valuation atau penilaian statuta. Udah ditentuin, ya. Kalau untuk penilaian NJOP maka harus menggunakan data pasar, biaya, dan pendapatan. Nanti kita lihat objek mana sih yang pakai data pasar, objek mana yang pakai biaya, dan objek mana yang pakai pendekatan pendapatan. Oke. Prosedurnya, sebelum berlakunya PMK yang baru, yaitu namanya PMK 186 tahun 2019, ya, yaitu yang berlaku masih PMK 139 tahun 2014. Ya. Caranya adalah seperti yang teman-teman lihat. Ya. Awalnya para penilai DJP, ya, para penilai pajak, itu melakukan penilaian. Outputnya adalah nilai per meter persegi. Kemudian nilai tersebut diklasifikasikan menjadi NJOP per meter persegi. Baru deh kita dapat NJOP. Kalau teman-teman buka soal-soal tahun lalu, ya, mungkin teman-teman akan menemukan bahwa cara penyelesaian atau solusi dari kasus PBB sektor kebun, hutan, maupun tambang itu menggunakan prosedur seperti ini. Ya. Penilaian, ada nilainya, diklasifikasi jadi NJOP, ada tabelnya, tabel klasifikasi namanya. Kemudian dikalikan luas, ketemu dia tuh NJOP-nya berapa. Masalahnya cara itu sudah tidak lagi dipakai lagi. Cara tersebut sudah out of date. Ketika di kelas sebelumnya, atau mungkin kelas ini, itu ada yang menanyakan, kenapa di salah satu solusi soal itu menggunakan nilai klasifikasi dapat NJOP. Jawaban itu benar, tapi itu dulu, sebelum berlakunya PMK 186 ini per tanggal 1 Januari 2020. Oke, jadi cara ini sudah tidak lagi dipakai di PBB P5R, di PBB kebun, hutan, tambang, dan lainnya. Terus yang sekarang seperti apa caranya? Langsung. Oke, saya hapus. Oke. Dengan berlakunya PMK 186 tahun 2019, sekarang output dari penilaian yang dilakukan oleh penilai DJP itu langsung berupa NJOP per meter persegi atau NJOP langsung. Oke. Jadi kalau dapat NJOP langsung berupa NJOP, ya nanti tinggal dibagi luas, ketemu NJOP per meter perseginya, vice versa. Oke. Tinggal sesuai dengan prosedurnya, mana duluan yang dapat. Ya, tapi dua-duanya harus ada karena di SPPT nanti perlu dicantumkan berapa besar NJOP per meter persegi. Ya, jadi saya simpulkan bahwa yang saat ini berlaku adalah yang menggunakan garis berwarna hijau, di mana penilai outputnya langsung NJOP per meter persegi atau NJOP. Tidak lagi seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya ada tanya jawab yang teman-teman dapatkan warisan dari senior mungkin itu benar, tapi itu penghitungannya untuk tahun pajak 2019 ke bawah. Sejak tahun pajak 2020 sudah tidak lagi memakai klasifikasi. Oke teman-teman? Oke. Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, sip. Jadi biasa kalau tanya, langsung aja, langsung di-unmute. Nah sekarang, tadi penilaian ada 3 pendekatan. Ada pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya, ada pendekatan pendapatan. Oke, ada PDKT ya, PDKT data pasar, biaya, dan pendapatan. Oke, saya coba tampilkan. Oke, teman-teman. Yang dimaksud pendekatan data pasar ya itu adalah penilaian yang menggunakan
data transaksi atau penawaran, bla 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 bla. Nah, kira-kira bahasa gampangnya seperti apa teman-teman ya? Ada yang bisa bantuin nggak nih? Apa sih pendekatan data pasar kalau orang awam seperti saya yang pengen tahu apa sih pendekatan data pasar itu? Bahasa gampangnya gimana? Ada yang bisa ceritain? Nggak ada benar salah nih kok. Menurut teman-teman gimana? Pendekatan data kan kamu udah belajar nih. Ya gimana? Izin jawab, Pak. Yuk. Plan dengan membandingkan dengan objek yang sebanding, Pak. Oke. Dengan objek yang sebanding ya. Terus diapain? Habis dibandingkan? Adjust, Pak. Disesuaikan. Oh, disesuaikan gitu ya. Jadi dibandingkan, kemudian disesuaikan. Well, serasa pokoknya seperti itu. Habis dibandingkan, kemudian disesuaikan. Gitu ya. Teman-teman ada yang perlu nanyain ke Mas Bani? Perlu penjelasan lebih lanjut? Udah jelas, Pak. Oh, oke. CS-an banget ya. Kompak ya sekelas ya. Oke lah. Sip. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau emang pendekatan data pasar seperti itu definisinya, terus jenis objek apa sih yang dinilai menggunakan pendekatan data pasar? Ya. Objek yang dinilai menggunakan pendekatan data pasar itu adalah objek pajak bumi berupa tanah. Oke, ingat kemarin objek PBB itu ada permukaan tanah, ada permukaan perairan pedalaman, ada permukaan perairan laut, dan ada tubuh bumi. Oke, nah untuk objek yang dinilai menggunakan pendekatan data pasar, tampilannya jadi lebih kecil atau normal aja sih di kalian? Kalau saya pakai presenter view itu? Normal, Pak. Oh, masih normal ya? Oke, terima kasih betul sekali. Mau apa tadi? Oh, karena ada beberapa jenis bumi gitu ya yang menjadi objek PBB. Nah, yang dinilai menggunakan pendekatan data pasar gitu ya, itu adalah objek pajak berupa tanah permukaan atau yang kita bilang biasanya dengan kata-kata apa? Onshore. Gitu ya. Itu tulisan saya maksudnya onshore. Oke. Nah, apa aja tuh di sektor apa aja tuh yang ada unsurnya? Yang jelas kebun, hutan. Nah, kebun sama hutan semuanya di onshore. Jadi untuk perkebunan, perhutanan semuanya dinilai menggunakan pendekatan data pasar untuk apa? Jenis objek. Oke. Dan untuk pertambangan yang jenis objeknya berupa permukaan tanah. Ingat, pertambangan pasti setidaknya ada dua. Bisa onshore sama tubuh bumi atau offshore sama tubuh bumi. Oke. Jadi untuk yang permukaan onshore-nya itu dihitung menggunakan pendekatan data pasar. Tubuh buminya tabar. Oke. Ya. Jadi kita baru sampai di objek berupa tanah, jadi baru ke permukaan bumi aja, belum pindah ke bumi ya. Itu pasar. Kecuali di sektor perhutanan untuk hutan alam, kemarin sektor perhutanan ada dua jenis hutan. Hutan apa aja tuh? Maksudnya ini hutan alam dari disebutin, atau lagi hutan apa? Masih ingat? Hutan lindung, Pak. Bukan. Hutan lindung itu yang bukan merupakan bagian hutan menurut LHK, ada hutan lindung, ada hutan wisata, ada hutan produksi. Ya. Nah, yang dikenakan PBB itu hanya hutan produksi. Nah, untuk penghitungan NJOP, hutan produksi dibagi dua nih. Ada hutan alam yang tinggal tebang aja, hutan, tanaman, industri, gitu ya. Itu tuh apa tuh? Itu adalah hutan yang masih perlu penanaman dulu, baru bisa panen. Ya. Nah,
untuk areal produktif di hutan alam dan areal tidak produktif untuk hutan alam dan hutan tanaman, itu penghitungan tanahnya tidak menggunakan pendekatan data pasar. Apaan tuh areal? Gitu ya? Apalagi nih, ini barang apalagi nih, kita baru kali ini dengar kata-kata areal. Oke, untuk menjelaskannya saya kasih ilustrasi seperti ini, teman-teman. Misalnya ini kebun. Ya. Saya mau menyampaikan bahwa di setiap sektor, kebun, hutan, tambang, kecuali sektor lainnya, gitu ya, itu nanti permukaan tanahnya akan dibagi-bagi sesuai dengan jenis peruntukan tanahnya. Oke, jadi ruwet ya nantilah. Kalau itu mah urusan nanti setelah UTS, ya. Tapi saya harus memperkenalkan nih, karena kata-kata area udah keluar sekarang. Oke, gampang kok kata saya. Oke. Contohnya ini ya, untuk penentuan NJOP, nah kawasan perkebunan itu dibagi ke beberapa area. Ya, pertama, ada area yang sudah ditumbuhi tanam-tanaman. Ini disebut dengan namanya areal produktif. Oke, ada areal produktif. Sedangkan areal yang masih kosong, ini ada kosong, ini belum sempat ditanami karena mungkin resource terbatas, karena memang belum sempat. Ya. Misalnya menguasai 1000 hektar, nggak bisa tuh semuanya tanamin sawit atau langsung ditanami pohon jati, ya nggak bisa. Bertahap biasanya. Nah, area yang sebenarnya mampu atau potensial untuk ditanami tapi belum, masih lahan kosong, itu disebut dengan namanya area belum produktif. Oke, nanti cara penghitungnya setelah itu beda tipis. Ya, masih sama-sama menggunakan pendekatan data pasar, tapi beda tipis. Kemudian ada juga di satu kawasan yang ternyata ada sungai di dalamnya. Oh, mungkin aja, itu luas banget. Ya. Atau mungkin ada tanah gitu ya, yang landscape-nya sangat miring sampai dia tidak mungkin ditanami oleh tanaman. Kan nggak mungkin nih nanamnya kayak gini gitu ya. Itu kan nggak mungkin. Ya. Jika sangat miring atau mungkin tekstur tidak memungkinkan ya, untuk ditanami, itu kita sebut dengan namanya areal tidak produktif. Oke. Ada juga bagian dari kawasan yang digunakan untuk pabrik, untuk gudang atau kantor, atau mungkin untuk perumahan para pegawai. Nah, ini kasih namanya adalah areal emplacement. Nggak usah dihafal, tenang aja teman. Kita belum masuk secara detail mengenai areal-areal ini. Definisinya ada untuk masing-masing sektor. Ini saya hanya memperkenalkan aja bahwa di satu kawasan dibagi-bagi ke berbagai area loh. Soalnya keluar sih ya di materinya, jadi harus saya jelaskan. Ada juga areal yang memang digunakan untuk sebagai pengaman, bisa berupa bendungan atau pagar, atau kalau di kebun sawit itu ada pembatas antara blok, misalnya ada pembatas nih, ini berupa jalan aja gitu. Itu untuk membedakan misalnya yang ini umur 10 tahun, yang ini umur 15 tahun. Nah, kan nanti masa panennya berbeda. Nah, area seperti ini kita sebut dengan namanya areal pengaman. Oke. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah areal yang tidak dikenakan PBB, yaitu areal yang di atasnya isinya ada tempat ibadah, gitu ya, dan area-area lain yang diatur di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB yang teman-teman kemarin sudah berkenalan. Nah, areal ini disebut dengan, nah ini nggak enak ya namanya, area lainnya, aduh, enak banget ya namanya. Ya, tapi itulah penamaannya. Oke, jadi untuk area lainnya itu yang tidak dikenakan PBB. Di satu kawasan itu dibagi ada produktif, ada belum produktif, tidak produktif, emplacement, dan penamaan. Ini adalah penamaan untuk kawasan perkebunan karena yang paling simpel. Jati hutan nambah 1 atau 2 areal, tambang berbeda aja namanya. Kayaknya paling simpel ya, yang paling bisa kita bayangkan. Oke teman-teman. Jadi ada beberapa kawasan, beberapa areal di satu kawasan perkebunan. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi ini, ya. Jadi untuk areal produktif di hutan alam
itu tidak pakai pendekatan data pasar. Catat dulu. Terus pakai pendekatan apa? Iya nanti. Ya. Dan area tidak produktif, saya balikin sini, ya berupa sungai, kemudian landscape yang miring banget, gitu ya, di kawasan perhutanan, itu juga tidak dihitung menggunakan pendekatan. Pakai apa namanya? Nanti. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ya. Jadi semua permukaan tanah itu pakai pendekatan data pasar. Ya, teman-teman ya. Kecuali area produktif di hutan alam dan area produktif di hutan alam dan hutan tanaman industri. Oke, kesimpulannya seperti itu. Oke, definisi terlalu rumit, ya memang perlu dibaca sekali dua kali lagi kayaknya. Ada yang mau tanya sampai sini? Kita tutup yang perlu saya ulang lagi. Lanjut Pak. Baru ngantuk. Ya. Terus pendekatan data pasar itu ngapain? Ya, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bani, gitu ya. Pendekatan data yang disampaikan pertama adalah kita mengumpulkan data pembanding. Ingat, di penilaian PBB itu adalah istilahnya adalah statuta valuation. Nah, artinya apa? Semua prosedur penilaian itu harus mengikuti ketentuan. Oke, teman-teman sudah belajar teori penilaian atau praktek penilaian gitu ya di mata kuliah mungkin pengantar penilaian. Itu pasti ada beberapa cara. Ya, ada beberapa alternatif. Tapi untuk penilaian PBB harus patuh pada ketentuan yang berlaku. Nah, ini di Per 24 tahun 2016 ya. Ini diatur seperti ini ya. Untuk pendekatan data pasar ya. Cara pertama itu cari data pembanding. Ya. Bisa data transaksi, ini yang paling ideal. Boleh juga data penawaran. Tapi seperti yang sudah kita buktikan tadi, data penawaran itu bias tuh. Ya. Orang biasanya ngasih kalau nawar tuh pasti harga lebih tinggi. Ya enggak? Dibanding harga yang siap dia jual. Salah pembeli juga sih gitu ya. Kadang-kadang nawar 2.000 itu penting gitu. Ya pengalaman lah ya, pengalaman jalan-jalan sama emak-emak gitu ya. Nawar cuma 2.000 itu penting. Sehingga apa yang para penjual? Para penjual cenderung untuk menaikkan harga penawaran. Jadi paling ideal harga transaksi ya, tapi kalau nggak bisa ya harga penawaran nggak apa-apa lah. Nah, seharusnya teman-teman sudah paham ya. Menggunakan setidak-tidaknya 3 data objek pembanding. Oke, mungkin kalau di beberapa literatur mungkin 2 boleh, 1 boleh, tapi kalau untuk penilaian PBB setidaknya 3. Ya, objek yang terkini, artinya kalau nyari data transaksi atau penawaran ya mendekati tahun penilaian gitu. Misalnya kita menilai untuk tahun pajak 2021, ya jangan transaksi tahun 90 atau penawaran tahun 90. Itu nggak cocok lah, nggak make sense. Yang terdekat, misalnya mau uji atau mau menilai kebun di Sumatera Utara, ya cari sekitar situ, jangan nyari yang di Kalimantan, di Sulawesi. Okay. Dan yang harganya wajar. Okay. Nah, wajar ini sense penilai lah. Okay. Ini bagian dari art, gitu ya. Kata-kata penilai itu adalah science and art. Nah, bagaimana menentukan wajar atau enggaknya, kayaknya ini bagian dari artnya. Oke. Nah, setelah dapat 3 data pembanding, disesuaikan dengan memperhatikan lokasi, fisik, penggunaan, dan keluasan. Oke, tadi seperti dikatakan oleh Bani, adjustment, di-adjust. Bisa adjustment positif, bisa adjustment negatif. Oke. Kemudian langkah terakhir, yaitu menggunakan rata-rata nilai dari objek pajak pembanding. Jadi objek pajak pembanding disesuaikan, kemudian harga setelah penyesuaian, si adjusted price-nya, itu dirata-ratakan. Bukan weighted average, tapi average doang. Mungkin di beberapa teori boleh pakai weighted average tuh, ya, pembobotan. Yang ini 40%, 30%, 30%. Tapi untuk penilaian PBB, cara itu sudah tidak lagi dipakai. Nah, setelah teman-teman dapat soal lagi dari tahun-tahun sebelumnya,
kok ini merata-ratakannya pakai bobot nih? Iya dulu. Ya, dengan berlakunya PMK tahun 2016 ini, hal tersebut sudah tidak dipakai lagi. Oke, jadi kita harus update terus memang dengan ketentuan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, Izin Pak, bertanya. lanjut sekarang. Terkait yang data pembanding tadi ada terkini, terdekat, dan wajar. Untuk ukuran terkini itu apa ada ukuran pasti, misal 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang gitu? Oke. Sebenarnya nggak ada sih. Ya. Kenapa? Karena itu ya mengikuti sesuai dengan ketersediaan data aja. Kalau ada 3 tahun, jadi pakai 3 tahun. Nanti kan teman-teman bisa melakukan adjustment waktu juga. Oke, jadi sebenarnya nggak ada. Untuk patokan ini saya kembalikan ke sense dari penilaiannya. Sama, terdekat sedekat apa nih? Apakah satu provinsi, satu kabupaten? Ya kalau nggak ada gimana? Oke, ini nanti akan menentukan apa? Kalau memang dapat namanya terkini, berarti sebisa mungkin yang paling dekat waktunya. Ya, kalau dapat 10 pembanding, kemudian dari 10 tersebut yang paling terkini adalah cuma 4 data aja, ya udah pakai itu aja 4 aja. Jadi ini saya kembalikan ke penilai karena hal tersebut tidak diatur secara rigid, nggak kaku ketentuan mengenai penilaian. Oke, saya di konsep penilaian ada bagian dari art yang harus kita jalani, ya nggak? Oke? Baik, terima kasih Pak. Oke, hal ini berlaku juga dengan apa tadi, terkini, terdekat, dan wajar. Itu tidak ada aturan secara detail. Nah, sekarang kalau ada data seperti ini, teman-teman. Dalam penentuan NJOP per meter persegi, ada data pembanding, ada pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3. Kita bilang misalnya ini adalah harga transaksi lah. Ya, misalnya ini harga transaksi. 2,5 juta, 3 juta, 3.250.000. Dengan bentuk penyesuaian seperti ini. Oke. Pertanyaannya, berapakah NJOP per meter persegi dengan menggunakan pendekatan data pasar dengan prosedur yang tadi sudah kita bahas jika datanya seperti yang teman-teman lihat di tampilan. Kenapa ada penyesuaian lokasi, bentuk tanah, jenis penggunaan, dan luas tanah? Karena memang itulah yang diatur di ketentuan. Oke, sebelum teman-teman kerjakan, saya mau memperlihatkan tampilannya nanti di kertas kerja seperti ini. Ini teman-teman yang nanti akan buka di DJP, ya, akan ketemu kertas kerja seperti ini. Oke, ada jenis areal, kemudian ada penyesuaian lokasi, fisik, penggunaan, dan juga keluasan. Oke, kita kembali ke contoh soal. Jika penyesuaiannya lokasi 0%, artinya mungkin antara pembanding dan si objek yang mau kita nilai, lokasinya sama-sama di mungkin 10 km dari jalan protokol atau 5 km deh kan kejauhan. Oke, jadi samalah, nggak perlu penyesuaian. Tapi pembanding 2 gitu ya, dia lokasinya, nah kalau adjustment-nya negatif, berarti pembanding 2 lokasinya lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus Pak. Oke, sip. Ternyata pembanding 2 dia lebih dekat dengan jalan raya gitu misalnya, sehingga objek kita sesuaikan negatif sama dengan objek 3. Tapi bentuk tanahnya gitu ya, si pembanding 1 ini nggak pantas nih misalnya buat pohon sawit, sehingga objek kita lebih bagus, kita kasih positif, dan seterusnya. Analogi yang sama bisa teman-teman gunakan untuk lokasi, bentuk tanah, jenis penggunaan, dan luas tanah. Oke. Saya tidak tahu secara detail bagaimana, tapi by logic seperti itu. Karena kita di kelas kita tidak belajar mengenai penilaian, tapi kita cuma tahu kita mau pakai pendekatan yang mana. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekarang coba deh, kalau kita punya 3 pembanding ini, ya, coba dijawab pertanyaan itu. Berapa NJOP per meter persegi atas area belum produktif dari kawasan perkebunan yang dimaksud? Bisa ya? Bisa. Ada harga, ya. Kemudian cari total adjustment-nya berapa di sini, ya. Cari sigmanya. Kemudian disesuaikan, harga, sesuaikan.
kemudian ketemu deh tuh NJOP per meter persegi. Kemudian ada harga setelah penyesuaian, baru nanti di rata-rata. Nanti ketemu NJOP. Coba praktek dulu ya. Oke, biar nggak ngantuk. Terus, ya deh, saya yang ngantuk nanti. Oke, lanjut teman-teman. Coba deh, kira-kira butuh berapa menit nih? 1 menit, 2 menit? Oke, 2 menit ya. Udah cepat selesai kelasnya. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Oke? Belum ya? Belum semenit ya? Udah sih. Nah, sekarang masih mana? Dapat angkanya? Gampang ya? Ya? 2.773.700 seperti ini. Jadi pertama caranya adalah cukup menjumlahkan total penyesuaiannya berapa, gitu ya. Untuk masing-masing pembanding, dicari harga setelah penyesuaian, kemudian di rata-rata. Sekali lagi saya ingatkan, karena di semester sebelumnya pas kerjain soal ada yang menggunakan bobot gitu ya, di PR 24 tahun 2016 tidak lagi menggunakan bobot. Jadi cukup rata-rata total bagi 3, selesai. Oke? Jadi sekarang di penilaian PBP 5L untuk pendekatan data pasar tidak menggunakan weighted average method. Ya, untuk pendekatan data pasar yang mau tanyain dulu? Nggak ada? Lanjut. Ya. Bisa sebelum asar selesai. Ya enggak? Ada nggak setuju? Kasih cek. Oke. Pendekatan biaya. Nah, sekarang kita ngomong pendekatan biaya. Kalau pendekatan biaya, apa nih bahasa gampangnya nih? Bahasa awamnya karena saya kan bukan penilai. Kalau saya bukan penilai, teman-teman menjelaskan ke saya gimana nih? Kalau pendekatan biaya itu pakai apa sih caranya? Gimana caranya? Siapa yang bisa? Yang mau deh. Ayo. Siapa juga boleh ya? Dengan menghitung biaya pembangunan rumah itu dikurangi dengan penyusutannya. Oke, jadi kita hitung ongkosnya gitu ya, berapa ongkos buat bangun si objek, kemudian dikurangi dengan penyusutan, gitu ya. Mungkin nggak pakai, ada yang nggak pakai penyusutan? Ada nggak bangunan yang nggak punya penyusutan? Mungkin Pak kalau bangunan baru gitu. Penyusutan. Oke, soalnya nanti kita akan ketemu konsep pendekatan biaya yang tidak ada penyusutannya nih. Oke, siap-siap ya. Untuk jenis objek, untuk pendekatan biaya definisi tidak perlu saya sampaikan lagi ya buat teman-teman. Nah sekarang apa sih yang dinilai menggunakan pendekatan biaya di PBB kebun, hutan, tambang, sektor lainnya? Yang pertama, pengembangan bumi berupa tanaman. Ya, what gitu ya. Ingat tadi ketika kita ngomongin kawasan, areal produktif itu adalah, saya balik ke kasus di sini. Areal produktif itu adalah lahan gitu ya, yang di atasnya ada tanamannya.
tentu saja di kawasan kebun atau hutan. Yang menggunakan pendekatan data pasar itu hanya bagaimana dengan pepohonannya. Nah, pepohonannya objek pajak nggak? Jawabannya bukan. Pepohonannya bukan objek pajak. Terus kenapa perlu dinilai? Nah, ini kalau kata jawaban senior gitu ya, karena ini sering menjadi katanya masuk pohon dikenain PBB. Nah, gampangnya pertanyaan seperti itu. Masuk akal sih ya buat orang, masuk gua kena PBB, kenapa mesti dihitung NJOP dari pengembangan bumi berupa tanaman? Karena coba teman-teman bandingkan antara kalau kalian mau beli kebun sawit seluas 10 hektar, yang satu lahannya kosong, yang satu ada kebun sawit di atasnya. Mana yang lebih mahal? Yang ada Kebun kosong, Pohonnya, Pak. sip. Tentu saja nggak ada tanaman sawitnya. Oke, jadi kalau argumennya para senior, para pimpinan, para pejabat-pejabat ngomong, nah sebenarnya yang dikenakan PBB tetap buminya. Ya. Tapi ada perbedaan antara bumi yang ada tegakannya, bahasanya tegakan PBB, dengan bumi yang tidak tegakan. Sehingga pengembangan bumi berupa tanaman atau berupa tegakan itu juga harus menjadi faktor yang menentukan besar NJOP. Oke? Nah, jadi untuk sektor kebun dan hutan yang merupakan dua sektor yang punya tanaman, itu karena sektor lain dari tanamannya, itu ada penggunaan pendekatan biaya untuk pengembangan bumi berupa tanaman. Oke, cara gimana? Nanti di slide berikutnya. Tenang, ini belum detail bagaimana cara menghitungnya kok. Ya, teman-teman baru diperkenalkan. Pendekatan biaya buat ini, data pasar buat ini, gitu ya. Oke. Satu lagi, pendekatan biaya, sebagaimana karakteristiknya, makanya paling tepat adalah untuk menghitung NJOP bangunan. Di sektor apa? Bisa di sektor kebun, bisa sektor perhutanan, bisa pertambangan, dan juga sektor lainnya. Ada nggak bangunan di sektor lainnya, teman-teman? Masih ingat kayak ada nggak bangunan di sektor lainnya? Kalau kebun, hutan, tambang, clear ada. Ada pabrik mungkin, ada kilang minyaknya mungkin, ada gudangnya. Kalau di sektor lainnya, ada bangunan nggak? Ada nggak? Lupa? Kalau jembatan itu termasuk bangunan juga nggak, Pak? Oke, jembatan apa ya? Untuk jalan tol misalnya, Pak. Jalan tol, oke. Ruas jalan tol, itu ada objek bangunannya. Oke, kemudian jaringan pipa dan kabel, yaitu jaringan pipa dan jaringan kabelnya, yaitu bangunannya. Oke, kemudian untuk fasilitas penyimpanan, oke, itu ada bangunannya. Oke, jadi ada, sektor lainnya ada objek pajak berupa bangunan. Jadi yang menggunakan pendekatan biaya ada dua, yaitu pengembangan berupa tanaman dan bangunan. Oke. Untuk pengembangan bumi berupa tanaman, itu menggunakan konsep biaya investasi tanaman. Secara definisi, itu hanya menghitung sebenarnya berapa sih uang yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman tersebut sampai dia di titik tanggal penilaian. Oke. Nah, TJP itu mengaturnya mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk sektor perkebunan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sektor perhutanan. Oke. Biaya investasi tanaman ini menghitung berapa ongkos, berapa biaya yang diperlukan untuk bukan membangun tanaman ya, memperoleh gitu ya, atau menumbuhkan tanaman tersebut untuk setiap umur tanaman, untuk setiap jenis tanaman, dan untuk setiap lokasi. Jadi dan ini diatur di keputusan Menteri Keuangan di KMK 185 tahun 2020. Karena mengatur semua biaya per umur tanaman,
per jenis tanaman dan per lokasi. Jadi KHM kartu prapadana ini tebal banget. Ya, karena isinya biaya investasi untuk setiap jenis tanaman, untuk setiap umur, dan untuk setiap lokasi. Contohnya seperti ini. Saya hanya mengambil di satu lokasi dan untuk 2 jenis tanaman kelihatan. Oke. Ini sudah ditentukan kok. Jadi teman-teman nggak perlu hitung sebenarnya. Ya, sudah ditetapkan oleh ini bukan PMK. Ini CAP Dirjen Pajak. Pusat Direktur Jenderal Pajak, bukan Pusat Menteri Keuangan. Ya, CAP Dirjen Pajak. Oke. Sebelum tahun pajak 2020, nah sebenarnya lebih susah ngitung investasi tanaman ini. Dulu namanya adalah standar investasi tanaman. Enak tuh kalau bikin soal buat UAS ya, karena teman-teman mahasiswa harus ngitung dulu berapa standar investasi tanamannya. Dan penghitungannya nggak gampang. Ya, kalian beruntung ya, belajar PBB setelah tahun pajak 2020. Jadi nggak perlu nih ngitung standar investasi tanaman. Udah langsung dikasih oleh CAP Dirjen Pajak. Jadi nggak perlu lagi ngitungin. Para penilai DJP yang ada di KPP atau di Kanwil tidak perlu lagi repot-repot menghitung berapa besar biaya investasi tanaman, karena sudah dihitungin oleh para penilai di kantor pusat dan ditetapkan melalui Dirjen Pajak. Betul ya? Oke. Lanjut. Itu untuk tanaman. Bagaimana untuk bangunan? Untuk bangunan, nilai jual objek pajak gitu ya, itu bisa menggunakan biaya pembangunan baru atau cost production new gitu ya, atau biaya penggantian baru atau RCN, replacement cost new. Nah, saya nggak tahu nih, secara kebanyakan sih kita pakai RCN ya. Saya nggak tahu definisi secara detailnya seperti apa, tapi intinya seperti tadi disampaikan oleh yang menjawab gitu ya, siapa tadi, Tiara kalau misalnya, bahwa untuk mendapatkan NJOP dari bangunan itu adalah mencari berapa biayanya yang diperlukan untuk membangun biaya tersebut dikurangi dengan depresiasi. Oke. Nah, besaran penyusutan ditetapkan oleh DJP menggunakan metode umur efektif. Oke. Nah, kalian nggak perlu di mata kuliah saya nggak perlu menghitung diketahui unsur bangunan pabrik dibangun menggunakan dinding bata, spesifikasinya ini, atapnya berapa lantai. Nah, itu bukan di mata kuliah saya. Oke. Teman-teman perlu tahu aja. Kalau bangunan pakai pendekatan biaya. Oke. Dan bangunan di PBB 5 dibagi menjadi 2, ada bangunan umum dan bangunan khusus. Kalau di PBB 2 mungkin ada bangunan standar dan bangunan non standar. Nah, kita di PBB 5 istilahnya adalah bangunan umum dan bangunan khusus. Bangunan umum itu gampang, yang sering kita temui lah, pabrik, gudang, kantor, perumahan, dan seterusnya. Sedangkan bangunan khusus adalah yang memang tidak umum, tidak mungkin dibangun di luar kawasan tersebut. Ada tangki, ada silo, ada conveyor, ya bahasanya teknis-teknis. Karena penilai harus nih nyelam ke objek yang akan dia nilai. Kalau mau menilai objek tambang, ya harus paham betul nih bagaimana proses bisnis pertambangan. Bangunan-bangunan apa yang dipakai di sektor pertambangan. Seru lah pokoknya. Ya. Kalau mau menilai bandara, itu harus tahu bandara itu unsur penyusun tanahnya apa, pesawatnya pesawat jenis apa. Ribet. Ya, ternyata penilaian seru juga ya, karena saya nggak punya background penilai gitu ya. Sekarang nyemplung ke akademisi di bidang penilaian, ternyata harus menguasai banyak bidang ya, lintas disiplin. Nah, seperti ketika menilai bangunan khusus. Nah, ini benar-benar harus mengetahui karakteristik dari bangunan yang dia nilai. Oke. Lagi saya ingatkan, tenang aja, nggak disuruh nilai kok di mata kuliah saya. Oke. Yang penting tahu, kalau bangunan umum pakai teknik meter persegi, itu pakai aplikasi yang namanya DBKB. Ini aplikasi Excel dulu ketika saya berkenalan gitu ya. Kita cukup masukin parameternya aja. Berapa luasnya, lantai terbuat dari apa, temboknya terbuat dari apa,
kemudian ada berapa lantai, langsung nanti dihitungin oleh aplikasi tersebut. Oke, nanti urusannya dengan yang namanya apa? Computer Assisted Value. Ya, bangunan umum, bangunan khusus. Waduh, banyak banget nih informasinya hari ini. Oke, harus ditelan tapi. Oke, jadi pendekatan biaya, saya kasih resume. Pertama, digunakan untuk menghitung. Oke, definisi pendekatan biaya adalah menggunakan apa? Berapa uang yang diperlukan, biaya yang diperlukan untuk membangun bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan. Itu definisi. Yang kedua, buat menilai apa? Satu, untuk menilai tegakan, ya tadi, pengembangan bumi berupa tanaman. Yang kedua, untuk menilai bangunan. Gitu ya. Tanaman hanya ada di sektor kebun dan hutan, sedangkan bangunan ada di semua sektor. Yang kedua. Cara ketiga, caranya gimana? Ya, kalau untuk tanaman tadi pakai namanya biaya investasi tanaman. Yang kedua, untuk bangunan itu menggunakan RCN, replacement cost-nya dikurang dengan penyusutan. Berapa besar penyusutan? Itu kalau di PPH ada di Undang-Undang PPH, tapi kalau di PBB menggunakan namanya metode umur efektif. Gimana cara hitungnya? Nggak usah dihitung, sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke. Yang keempat, bangunan di PBB 5 dibagi menjadi 2. Masing-masing punya teknik menghitung yang berbeda. Antara bangunan umum dengan teknik meter persegi dengan aplikasi DBKB, sedangkan bangunan khusus itu menggunakan namanya teknik survei kuantitas. Tentang bagaimana cara prosedur teknik meter persegi, teknik survei kuantitas itu di luar skop mata kuliah kita. Oke? Pendekatan biaya. Ada yang mau tanyain? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, tinggal 5 slide lagi. Tenang aja teman-teman. Ya, saya sadar kok, ini informasi disampaikan di pertemuan ini memang cukup banyak. Ya. Pendekatan yang terakhir, pendekatan yang ketiga, pendekatan pendapatan. Apa tuh pendekatan pendapatan? Bahasa gampang kayak gimana ya? Ada yang mau menyampaikan, teman-teman? Atau contohnya gimana enaknya? Pendekatan pendapatan buat apaan? Oke, kalau kalian mau investasi, mau beli kos-kosan di sekitar kampus PKN STAN, gitu ya. Yang pertama kali kalian tanyakan apaan? Harganya, Pak. Misalnya dikasih harga 100. Penghasilannya, Pak. Oke. Pendapatan yang akan misalnya kalian saya tawarin ya, saya punya kos-kosan harga 100 juta, murah banget. Kos-kosan harga 500 juta. Nah, terus kalian cari tahu apanya dulu nih? Penghasilan pasti kan? Per bulan dapat berapa? Ya enggak? Per tahun dapat berapa? Kemudian kalian akan proyeksikan keuntungan kalian, gitu kan ya? Oh, kalau setahun dapat 100 juta, maka 5 tahun lagi balik modal. Oke, di present value-kan atau dikapitalisasikan ke awal. Itu adalah cara penghitungan nilai menggunakan pendekatan pendapatan. Ya enggak? Mencari berapa penghasilan yang mungkin diperoleh, gitu ya. Kemudian dikapitalisasikan. Itu kalau nggak salah konsep paling umum menggunakan apa? Present value, gitu ya. Atau mungkin ada juga dengan cara lain, gitu ya. Menggunakan penghasilan yang terlihat, kemudian dikapitalisasikan. Well, ini teori penilaiannya seharusnya bukan saya jelasin. Oke. Tapi intinya, untuk pendekatan pendapatan, itu dihitung dengan satu, mencari berapa besar penghasilannya, kemudian dikapitalisasikan. Ya. Oke, itu definisinya. Terus yang dinilai menggunakan pendekatan pendapatan itu apa sih? Ya. Oke. Yang pertama, tubuh bumi dalam tahap eksploitasi. Oke, jelas. Tubuh bumi yang punya cuma sektor pertambangan doang. Pertambangan migas, pertambangan tambang, pertambangan minerba. Sudah dalam tahap eksploitasi tapi. Apa tuh tahap eksploitasi? Teman-teman tahu lah. Sudah mulai ditambang. Ya, mineralnya, migas, panas buminya, atau batu baranya, atau nikelnya, atau bauksit-nya sudah mulai diambil dari bumi. Oke. Karena nanti kalau eksplorasi beda lagi. Ya, banyak banget sini rinciannya. Ya, telan aja teman-teman. Ya, toh nanti gak open book. Nah, tapi dihafal kok, tenang aja.
Itu untuk migas, Pabu, Minerba. Itu yang pertama. Kenapa sih pakai pendekatan pendapatan? Karena satu, nggak ada yang jual beli tubuh bumi migas. Ya. Karena kita tidak mencari berapa besar nilai minyaknya, tapi kita berapa nilai dari tubuh bumi yang dikuasai oleh si subjek pajak. Ya. Nggak ada berapa biaya dikeluarkan untuk membentuk minyak bumi yang ada di dasar bumi. Nah, itu nggak bisa juga. Ya, sehingga yang paling mungkin adalah menggunakan pendekatan pendapatan. Yang pertama itu adalah tubuh bumi eksploitasi. Yang kedua, ada permukaan onshore yang dihitung menggunakan pendekatan pendapatan. Apa tuh? Tadi, yaitu adalah area produktif dari hutan alam. Oke, tadi tuh. Pendekatan data pasar itu untuk menghitung jenis objek berupa tanah, kecuali area produktif hutan alam. Nah, sekarang kita ketemu nih. Oh, kalau untuk area produktif hutan alam, itu pakai pendekatan pendapatan. Ya, oke. Terakhir, untuk permukaan bumi offshore, pakai pendekatan pendapatan? Iya. Permukaan bumi offshore itu pakai pendekatan pendapatan, tapi khusus ikan-ikanan, ya, yang sudah punya hasil produksi, yang udah ada tangkapan. Banyak nih list yang harus dihafalin, bukan dihafalin, dibaca. Ya. Jadi ada pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya, ada pendekatan pendapatan dengan jenis objek nilai masing-masing, mencar-mencar. Ternyata kirain hutan pakai biaya semua, tambang pakai pendapatan semua, ternyata enggak. Ya, dihitung menggunakan per jenis bumi. Oke, lanjut. Gimana cara ngitungnya? Nah, seperti sampaikan tadi, pakai pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Yang benar secara teori pakai pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Kan belajar pakai pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Nggak tahu. Oke. Bersih, Pak. Pendapatan bersih, gitu ya. Oke, tapi ternyata di PBB ada yang pakai pendapatan kotor nih. Untuk tubuh bumi eksploitasi migas sama tubuh bumi eksploitasi panas bumi, dia pakai pendapatan kotor. Ya. Sedangkan untuk hutan alam, tadi agak produktif, untuk tubuh bumi minerba, dan untuk offshore ikan-ikanan yang sudah punya hasil produksi itu pakai pendapatan bersih. Tambah ribet. Semakin ke sini semakin ribet. Ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan angka kapitalisasi. Nah, angka kapitalisasi atau kalau dulu saya di kantor ngomongin cap rate gitu ya, capitalization rate. Nah, biar gampang dipanggil cap rate, itu ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan angka seperti yang teman-teman lihat di layar. Dari mana angkanya? Udah dihitungin sama penilai kantor pusat. Jadi nggak usah pengen tahu. Setahu saya ini ada rumusnya menggunakan rate of return. Nah, bukan ke saya nanyanya kayaknya harusnya. Oke, sip. Menggunakan atau kalau di production function itu discount rate gitu ya. Udah dapat penilaian STA belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, okay. Nanti di STA ada nih menggunakan production function approach, pakai yang namanya discount rate. Oke, gimana caranya pendapatan pendapatan? Tadi pendapatan kotor atau pendapatan bersih yang dimaksud di slide sebelumnya itu adalah pendapatan di tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang, atau bahasa gampangnya adalah tahun sebelumnya, T-1. Karena kenapa? Ketika kita menghitung tahun pajak 2021, ya, tahun pajak 2021, ingat saat yang menentukan waktu terutang adalah tanggal 1 Januari. Gitu ya. Padahal pada tanggal 1 Januari belum ketahuan nih dari sini sampai habis berapa penghasilannya kita belum tahu. Oleh karena itu yang dipakai adalah penghasilan itu pendapatan kotor atau pendapatan bersih di tahun sebelumnya. Nah, di sini. Ya,
Karena tidak mungkin kita tahu pendapatan di tahun tersebut. Oke, ini masih unclear. Yang sudah ada hasilnya itu adalah di tahun sebelumnya. Nah, ntar pas masuk ke perhitungan PB sektor migas, seru kok. Ya, minerba seru. Ya, variasinya banyak banget. Oke, saat ini belum. Oke, sampai sini yang tanyain? Nggak ada? Oke, lanjut. Contohnya, nih, lifting PT apa ini nggak tahu namanya, saya bikinnya nggak jelas. Dalam FQR itu adalah Frequent Quarterly Report. Jadi diketahui jumlah pendapatan kotor, gitu ya, bahasa gampangnya. Selama tahun 2018, 2019, 2020 adalah 100 triliun, 120 triliun, dan 22 triliun. Oke. Jika angka kapitalisasi, sebentar saya balikkan. Angka kapitalisasi di sini, ini angka kapitalisasi, ya, diketahui untuk migas adalah 10,04. Kita balik soal. Pertanyaannya, berapakah NJOP tubuh bumi dari objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh PT ini? Gimana cara teman-teman? Kita tahu pendapatan, kita tahu angka kapitalisasi. NJOP sama dengan pendapatan dikali dengan angka kapitalisasi. Berarti berapa NJOP untuk tahun pajak 2020? 120. 120 itu apanya NJOP-nya? Pendapatannya, Pak. Oh, yang digunakan pendapatannya, Pak. Pendapatannya. Oke. Pendapatannya. Sip. Oke. Jadi pendapatannya adalah 120 triliun. Angka kapitalisasinya 10,04. Oke. Sip. NJOP-nya adalah seperti yang teman-teman lihat ya. Apa ya? Oke. Yang penting kita tahu, kalau tubuh bumi pakai pendekatan, jangan pakai pendekatan biaya. Makanya penting di sini teman-teman mengetahui untuk jenis tubuh bumi pakai pendekatan pendapatan. Jadi terus misalnya suruh hitung berapa NJOP tubuh bumi, dikasih tahu beberapa data. Ada objek pajak pembanding, ada biayanya, ada penghasilannya, ada angka kapitalisasi. Maka yang dipakai adalah pendapatan dan angka kapitalisasi. Oke? Oke. Slide terakhir. Nah, berita bagus kan? Good news. Nah, slide terakhir teman-teman. Ya. Ternyata nggak semuanya bisa dihitung sendiri dengan mudah. Ada beberapa NJOP yang langsung ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Tentu saja yang hitungnya para penilai, tapi yang tekan Dirjen Pajak. Bukan Dirjen Pajak yang hitung sendiri ya. Oke. Apa itu? Satu, tubuh bumi yang eksplorasi. Tadi kalau eksploitasi, pakai pendekatan apa teman-teman? Tubuh bumi, sektor pertambangan yang sudah eksploitasi. Pakai apa tuh? Pendekatan, Pak. Pendapatan. Pendekatan pendapatan. Ya. Nah, bagaimana dengan eksplorasi? Satu, kalau pakai pendekatan data pasar, nggak ada harga pembandingnya. Pendekatan biaya, nggak ada ongkos buat bikin cadangan tubuh bumi. Pendekatan pendapatan, pendapatannya masih nol. Padahal, menurut konsep penilaian, ya, kalau memenuhi unsur DAS, gitu katanya, harus ada nilainya. Nah, DAS, satu DAS. DUST, gitu ya. Ada demand, apa? Utility, scarcity, Transferability. Sip. Oke. Selama memenuhi DUST ini, maka dia harus ada nilainya. Makanya nggak bisa nih, sektor pertambangan eksplorasi ini nggak bisa dikasih nilai NJOP 0. Sehingga ditetapkan bahwa untuk NJOP tubuh bumi sektor pertambangan yang masih eksplorasi, itu NJOP-nya ada di kelas terendah saat itu.
saat peraturan ini dibuat, yaitu di angka 140 per meter persegi. Jadi NJP-nya gimana cara dapatnya? Ya 140 dikali luas wilayah kerjanya. Berikutnya, untuk permukaan bumi, areal tidak produktif di sektor perhutanan. Nah, itu menggunakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Saya lupa nih tampilannya. Saya tampilkan sebentar ya. Mungkin nggak penting sih teman-teman. Ini cap yang tadi saya bilang sangat tebal itu, ya, 331 halaman. Ya. Ini adalah contoh penetapan nilai jual objek pajak untuk area tidak produktif sektor perhutanan. Ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk setiap pulau atau provinsi. Sumatera, sepanjang Pulau Sumatera, pokoknya area tidak produktif di sektor perhutanan ditetapkan sebesar Rp803 per meter persegi. Di Jawa, 2.950 per meter persegi, dan seterusnya sampai terakhir di Pamalu. Oke, ini contoh seperti ini. Aduh, tambah banyak lagi. Lanjut. Ya, sip. Kita balik ke sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan objek pajak offshore? Nah, untuk sektor perikanan tangkap dan budidaya ikan yang belum ada hasil produksi, nah, sekali lagi nih, kalau ada hasil produksinya, tadi pakai pendekatan pendapatan, gitu ya, dihitung berapa tangkapan ikannya, dikali angka kapitalisasi, sama kayak tubuh bumi. Tapi kalau ternyata dia udah melaut nggak dapat ikan, ya ikannya mungkin lincah-lincah gitu ya, atau diusir sama Godzilla gitu ya. Ada penonton belum nih Godzilla sama Kong? Terus jawab anak TK di belakang. Anak SD sekarang dia. Kebetulan ada penonton belum? Belum. Masa sih belum? Kan ada di internet. Tinggal dicari aja. Belum ya? Belajar Pak? Oke, iya. Maaf. Saya minta maaf ya. Pengaruh buruk nih ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sektor perikanan tangkap dan budidaya ikan yang memang belum ada hasil produksinya? Itu menggunakan ketetapan juga. Ditetapkan sebesar sama dengan sektor tubuh bumi yang masih eksplorasi. Oke. Untuk objek pajak offshore-nya migas, Pabu, Minerba, ingat kalau kilang minyak lepas pantai, berarti bangunannya pakai pendekatan biaya. Kilang minyak kan pakai pendekatan biaya. Tapi untuk permukaan buminya, pakai apa nih? Ini sama antara objek pajak offshore migas, Pabu, Minerba, dan semua sektor lainnya, selain, ini kurang lebih, sektor lainnya, selain perikanan tangkap dan budidaya ikan, itu ditetapkan sebesar 11.458 per meter persegi. Seperti apa? Open book. Oke, kecuali tiba-tiba kan suruh masuk, ya, masuk pas ujian terus suruh close book. Nah, itu beda cerita. Nah, sekarang kan kita proyeksinya masih open, jadi nggak perlu apa, tahu aja. Kita pakai strat ini udah cukup. Oke, jadi untuk offshore yang perikanan tangkap 140, sedangkan selain perikanan tangkap pakai rumus, bukan pakai angka 11.458 per meter persegi. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau untuk bangunan seperti hotel dan apartemen itu kan juga masuk pendekatan pendapatan ya, Pak? Itu juga menggunakan angka kapitalisasi kayak gitu, Pak?
Setahu saya pakai diskon juga. Misalnya kalau di Pemda DKI gitu ya, ketika menghitung hotel menggunakan tingkat vakansi gitu ya, berapa nih jumlah kamar yang ditempati selama setahun, proyeksi pendapatannya berapa, nanti dikapitalisasikan juga. Saya nggak tahu istilahnya angka kapitalisasi atau bukan, karena angka kapitalisasi ini istilah yang dipakai di DJP. Saya kurang tahu kalau di Pemda istilahnya apa, tapi konsepnya sama menurut saya. Kayak gitu juga, penghasilan kemudian dikapitalkan, tapi istilahnya apakah angka kapitalisasi atau enggak, maaf ini bukan bagian dari bidang yang saya tekuni, tapi setahu saya dia memang pakai pendekatan pendapatan, ya hotel, nah, itu pakai pendekatan pendapatan, tapi istilahnya apa, tapi saya nggak tahu istilahnya. Kemungkinan discount rate bisa jadi angka kapitalisasi juga, tapi konsepnya sama kalau saya. Ada ya? Cepat disuruh hitung itu di mata kuliah yang lain? Kalau dulu di PPP ya, Pak. Waktu semester lalu, Pak. Oke. Ya, istilahnya apa di sana? Nggak tahu ya, istilahnya apa nggak tahu. Kepret juga sih, Pak. Kepret juga? Oh, ini sama berarti pakai kepret juga. Kepret itu berapa kalau hotel? Kemarin langsung Itu kita ngitung sendiri kepretnya sebagai penilai atau ada ketetapan dari Pemdanya? Iya kan, sebenarnya kepret bisa dihitung sendiri kan, dengan menggunakan rate of return itu kan 1 per apa gitu lah. Oke, saya pernah di ada kuliah umum. Kepretnya itu ngitung sendiri, Pak, kalau nggak salah. Oh, berarti tergantung hotel bintang 5 mungkin kepretnya ngitung sendiri gitu ya. Kalau di DJP disesuaikan ya, diseragamkan. Supaya kenapa di DJP diseragamkan? Menghindari diskrepansi apa diskrepansi? Perbedaan yang terlalu mencolok nih. Penilai A ketika ngitung tubuh bumi di Sumatera, migas kepretnya 11,5 gitu ya. Di Kalimantan Timur dia kepretnya 13,5. Cuma beda 2 kepretnya. Iya benar. Tapi penghasilan migas itu kan T ngomongnya, ya enggak? Jadi meskipun bedanya cuma 2 poin di kepret, tapi karena yang dikalikannya itu bedanya gede, nah rame itu entar tuh. Wajib pajak protes, kenapa di sini 13 di sana 10? Nah, untuk meminimalisir proses keberatan, karena kan proses keberatan di tempat belajar KOP itu waktunya lama, bisa setahun berarti kalau ada penundaan penerimaan setahun, nah itu kacau kan, ya penghitungan penerimaan negara oleh DJP bisa berantakan. Sebisa mungkin diselesaikan di tahun pajak itu juga. Jadi kepret diseragamkan se-Indonesia. Dan di sini ada Mas Wahyu ya, Mas Wahyu itu kan pernah kerja di DJP ya, tahu lah itu seluk-beluk rumitnya ngaturin penerimaan. Ya. Jadi sebisa mungkin fresh money diutamakan. Oke? Sip. Yang lain, teman-teman? Mas Harit, boleh lagi? Pak. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang bertanya? Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya nggak nyiapin review test, teman-teman. Ya. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah menanti-nanti. Gitu ya. Sudah terbiasa ngerjain review test setiap belajar PBB. Saya nggak bikin gitu ya, supaya ada cooling down dulu gitu ya. Apalagi materi di pertemuan kali ini cukup banyak informasi barunya. Gitu. Teman-teman ulang lagi aja, di-review, diulang. Sebenarnya materinya nggak banyak, cuman memang banyak kosakata baru, banyak hal-hal baru nih yang ketemu ya. Ada objek pajak dibagi-bagi, ada areal-areal. Coba dilihat bahan ajarnya, coba dilihat slide-nya, jadi bisa mendapatkan sebenarnya yang saya omongin tadi apa sih. Oke. Terus nanti kalau saya udah sampai sini, materi udah habis, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tadinya mungkin saya habis asar, tapi ternyata sesuai dengan target ya. Targetnya sebelum asar, pas nih pas azan asar. Oke, jadi kuliahnya sampai sini aja, ya nggak usah kaget. Saya lebih sering kayak gini, ya.
Tapi saya minta maaf buat teman-teman yang masih mau belajar. Ya, saya tahu kok di antara kalian ada yang semangat belajar sampai jam 4:30, pengen ngabuburit sambil belajar. Saya tahu, ya, ada di antara kalian seperti itu dan saya minta maaf tidak bisa memenuhi keinginan seperti itu. Ya, Pak Ketua Kelas tolong nanti ditampung kalau ada yang ngomel, ya, tolong sampaikan saya benar-benar menyesal, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah kita lanjut mulai ke materi yang tidak kalah membosankan ya, yaitu prosedur mengenai SPPT dan SKP. Ya, saya akui karena memang sebelum UTS ini semuanya prosedur. Jadi kita harus ngomong ketentuan di peraturan, karena memang pembagian seperti itu. Oh iya, kita foto dulu. Saya ingat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya bebaskan teman-teman, kita coba foto dulu. Oke, 1, 2, persen tanggalnya. 1, ya boleh touch up dulu, boleh rambutnya dirapi-rapiin dulu. Oke, sip. 1, 2, 3. Ya, oke, sip. Nah, oke lah, ekspresif banget ya. Senang ya. Sudah selesai ya. Beda nih gaya fotonya sama pertemuan sebelumnya kayaknya. Ya, ada perbaikan. Oke teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom-nya. Sekali lagi jangan cari kuisnya, ya, karena nggak ada. Tapi ada materinya di LMS, ya. Slide-nya ada di LMS buat teman-teman yang mau lihat materi di LMS. Oke, terima kasih buat partisipasinya. Kelasnya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Masa saya tutup ya. Siap.